nggak sih seorang istri baru pulang belanja bulanan, bawa kantong kanan kiri, wajah sudah capek, dompet sudah tipis, lalu yang pertama kali ditanya bukan capek ya, tapi loh kok habisnya banyak banget? Di situ rasanya pengen senyum, tapi senyumnya sudah mode hemat energi. Padahal yang dibeli bukan tas branded, bukan skincare 10 langkah, bukan tiket healing ke Bali. Yang dibeli itu beras, telur, minyak, sabun cuci, deterjen, popok anak, bumbu dapur, tisu, gas, dan kebutuhan rumah yang kalau nggak dibeli, satu keluarga juga ikut panik. Tapi entah kenapa, setiap uang rumah tangga cepat habis. Yang sering pertama disalahkan adalah istri. Katanya boros. Padahal belanjanya buat rumah. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Supaya kita bisa sama-sama belajar membangun rumah tangga yang lebih tenang, lebih adil, dan lebih naik kelas secara finansial. Karena kadang masalahnya bukan uangnya yang kurang banyak, tapi cara ngobrol soal uangnya yang kurang bijak. Dalam banyak rumah tangga, istri sering jadi menteri keuangan harian. Bukan karena dia punya kantor besar dan tanda tangan di dokumen resmi, tapi karena dialah yang setiap hari berhadapan langsung dengan realita harga. Dia tahu harga cabai naik. Dia tahu telur sekarang suka bikin jantung berdebar. Dia tahu sabun cuci habisnya lebih cepat dari janji mau diet. Dia juga tahu kalau anak tiba-tiba butuh uang sekolah, susu, obat, atau perlengkapan mendadak. Semua itu tidak bisa dibayar pakai kata-kata, nanti dulu ya. Masalahnya, suami kadang hanya melihat angka akhir. Uang belanja kok cepat habis? Tapi tidak melihat rincian perjuangannya. Tidak melihat istri yang muter-muter cari harga lebih murah. Tidak melihat istri yang membandingkan merek demi selisih 5.000. Tidak melihat istri yang menunda beli kebutuhan pribadi demi memastikan rumah tetap jalan. Akhirnya muncul konflik. Suami merasa istri tidak bisa mengatur uang. Istri merasa tidak dihargai. Uang yang seharusnya jadi alat bantu hidup berubah jadi bahan debat rutin. Dari awalnya cuma tanya belanja, ujung-ujungnya bisa melebar kemana-mana. Kamu tuh boros. Kamu tuh gak ngerti harga sekarang. Kamu pikir aku belanja buat siapa? Dan kalau sudah begini, masalahnya bukan lagi sekedar pengeluaran, tapi rasa saling percaya mulai terganggu. Pertama, kita perlu bedakan antara boros dan kebutuhan rumah. Boros itu membeli sesuatu yang tidak perlu, berlebihan, dan tidak sesuai prioritas. Misalnya, uang belanja dapur dipakai untuk beli barang lucu-lucu yang sebenarnya tidak penting, cuma karena diskon dan tulisan limited edition. Tapi membeli beras, lauk, sayur, kebutuhan anak, listrik, gas, sabun, dan perlengkapan rumah itu bukan boros, itu operasional keluarga. Rumah tangga itu seperti perusahaan kecil. Bedanya, direkturnya 2 orang. Karyawannya kadang anak kecil yang suka minta jajan. Dan kantornya bisa berantakan dalam 5 menit. Kalau perusahaan butuh biaya operasional, rumah juga butuh. Masalahnya, biaya operasional rumah sering dianggap sepele karena bentuknya kecil-kecil. Hari ini beli sayur, besok beli sabun, lusa beli gas, minggu depan beli popok. Kelihatannya receh, tapi kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa bikin mata berkedip pelan. Kedua, suami dan istri perlu punya transparansi anggaran. Bukan untuk saling mengawasi seperti auditor galak, tapi supaya sama-sama tahu kenyataan. Coba mulai dengan mencatat pengeluaran utama selama 1 bulan. Tidak perlu aplikasi rumit, bisa pakai notes di HP, spreadsheet sederhana, atau buku kecil. Bagi kategori seperti kebutuhan dapur, anak, listrik dan air, transportasi, cicilan, tabungan, dana darurat, dan kebutuhan pribadi. Dari situ akan kelihatan uang habisnya kemana. Kadang setelah dicatat baru sadar, oh ternyata bukan istriku yang boros, memang hidup sekarang mahal. Atau bisa juga ketahuan, oh ternyata jajan kecil-kecil kita lumayan juga ya.
Nah, data seperti ini lebih sehat daripada saling tuduh, karena angka tidak mudah baper. Ketiga, jangan jadikan istri satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas uang belanja. Mengatur uang rumah tangga itu tanggung jawab bersama. Kalau suami hanya memberi uang lalu melepas tangan, sementara istri harus membuat uang itu cukup untuk semua hal, itu namanya bukan kerjasama. Itu namanya istri dikasih misi mustahil. Bayangkan, diberi uang terbatas, tapi diminta memenuhi kebutuhan dapur, anak, rumah, sosial, mendadak, dan tetap harus terlihat tenang. Itu bukan budgeting biasa, itu sudah level sulap. Maka, perlu ada obrolan rutin. Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, duduk bersama membahas pengeluaran. Bukan dalam suasana interogasi, tapi evaluasi. Gunakan kalimat yang lebih lembut. Bukan, kamu boros banget sih. Tapi, kita coba lihat bareng yuk pengeluaran bulan ini paling besar di bagian mana. Bukan, uang segitu kok nggak cukup. Tapi, menurut kamu kebutuhan mana yang naik dan perlu kita atur ulang? Perbedaan kalimat bisa mengubah suasana. Yang satu bikin pasangan defensif, yang satu bikin pasangan merasa ditemani. Keempat, istri juga perlu berani menjelaskan tanpa merasa bersalah. Kadang karena terlalu sering disalahkan, istri jadi merasa harus membuktikan dirinya tidak boros. Padahal dia hanya sedang menjalankan kebutuhan rumah. Kalau memang belanja untuk rumah, jelaskan dengan tenang. Ini untuk stok dapur. Ini sabun dan deterjen karena sudah habis. Ini kebutuhan anak. Ini belanja mingguan, bukan belanja pribadi. Bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk membangun pemahaman. Namun, istri juga tetap perlu terbuka kalau ada bagian yang bisa diperbaiki. Misalnya, terlalu sering belanja impulsif, terlalu banyak stok yang akhirnya mubazir, atau sering tergoda promo yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Karena rumah tangga naik kelas bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau sama-sama belajar. Kelima, buat sistem uang yang lebih adil. Contohnya, pisahkan uang berdasarkan fungsi. Ada uang kebutuhan pokok, uang tabungan, uang darurat, uang pribadi suami, uang pribadi istri, dan uang hiburan keluarga. Uang pribadi itu penting, supaya istri tidak merasa bersalah saat beli sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan suami juga tidak merasa semua pengeluaran pribadi bercampur dengan kebutuhan rumah. Karena seringkali yang bikin ribut adalah semua uang masuk ke satu wadah. Lalu ketika habis, semua saling curiga. Padahal kalau posnya jelas, diskusinya lebih objektif. Pada akhirnya, istri yang belanja untuk rumah bukan otomatis boros. Bisa jadi dia justru sedang berusaha keras membuat rumah tetap berjalan, dapur tetap ngebul, anak tetap terurus, dan keluarga tetap nyaman. Yang perlu diperbaiki bukan hanya cara belanjanya, tapi cara pasangan melihat dan membicarakan uang. Karena dalam rumah tangga, uang itu bukan cuma soal angka. Uang juga menyangkut rasa aman, rasa dihargai, dan rasa dipercaya. Kalau suami belajar memahami realita belanja rumah, istri akan merasa lebih dihargai. Kalau istri terbuka dengan pengeluaran, suami akan merasa lebih dilibatkan. Dan kalau keduanya mau duduk bersama, bukan saling menyalahkan, maka masalah uang bisa berubah dari sumber pertengkaran menjadi alat kerjasama. Jadi, mulai sekarang, sebelum bilang, kamu boros, coba tanya dulu, belanja apa saja hari ini? Sebelum menghakimi, coba lihat rinciannya. Sebelum marah karena uang habis, coba pahami bahwa mungkin uang itu habis untuk menjaga rumah tetap hidup. Kalau video ini relate dengan kondisi kamu, tulis di kolom komentar. Belanja rumah bukan boros. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke pasangan kamu. Bukan untuk menyindir, tapi supaya bisa jadi bahan ngobrol yang lebih sehat. Karena rumah tangga yang naik kelas bukan rumah tangga yang tidak pernah punya masalah uang, tapi rumah tangga yang belajar membicarakan uang tanpa saling menjatuhkan.